Jadi ini sudah recording, jadi saya harap semua mood sendiri, apalagi namanya, HP-nya ya. Baik, saya langsung share saja untuk materi ketiga. Konsep keseimbangan ya. Jadi kalau kita bicara konsep keseimbangan, nah ini merupakan bagian dari unsur dari komponen penting dalam ilmu mekanika ya. Jadi ilmu mekanika itu sebagaimana kita ketahui di awal adalah ilmu yang mempelajari ya konsep keseimbangan pada suatu struktur ya bangunan ya. Jadi kalau struktur bangunannya itu mengalami perlakuan, apakah dia getaran ya, apakah dia beban bergerak, apakah dia beban tetap, nah, itu harus mematuhi rambu-rambu yang namanya konsep keseimbangan ya. Karena yang dinamakan jembatan itu misalnya ya, saya contohkan jembatan, bangunan itu aman kalau dia tidak mengalami yang namanya deformasi ya. Tidak mengalami yang namanya keretakan yang parah, tidak mengalami yang namanya apalagi namanya miring ya, jadi miring dan sebagainya, itu sudah memenuhi syarat-syarat statika atau konsep keseimbangan ya. Jadi ketika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka itu akan sangat berpengaruh pada struktur bangunan secara keseluruhan ya. Saya bicara bangunan karena di teknik sipil itu ya semua itu tidak boleh dipisah-pisah secara apalagi namanya secara tersendiri ya, karena baik itu jembatan, baik itu bendungan, itu bangunan semua namanya ya. Kecuali nanti disebutkan secara spesifik, baru kita bisa berdasarkan penamaannya. Baik, dalam konsep keseimbangan ya kita bicara definisi-definisi dulu ya. Jadi suatu partikel dalam keadaan keseimbangan jika resultan semua gaya yang bekerja tersebut sama dengan 0 ya. Ya, jadi dia harus sama dengan 0. Jadi kalau dia, jadi di awal saya sampaikan kalau dia dalam keadaan benda-benda apalagi namanya bangunan itu mengalami deformasi, kemiringan, retak yang parah, berarti dia partikelnya itu tidak sama dengan 0 ya. Berarti ada masalah di situ. Nah, salah satu ilmu yang mempelajari masalah apalagi namanya partikel yang tidak sama dengan 0. Nah, ini konsentrasi baru kita di teknik sipil UIM, itu cirinya adalah forensic engineering. Nah, jadi di forensic engineering itu dia khusus mempelajari atau khusus menganalisis mengenai masalah-masalah partikel ya, atau konsep bangunan yang tidak seimbang atau konsep bangunan yang mengalami failure atau kerusakan ya. Nah, itu salah satu. Siapa tahu nanti ada di sini dari 30 orang ya, 34 orang yang mau mengambil apalagi namanya konsentrasi di bidang itu, itu sangat bagus sekali ya, karena ini sama dengan tugasnya apalagi namanya ini bagian forensik Polri ya atau Polda, tapi bagian konstruksinya ya yang mau di apalagi namanya yang mau diperiksa ya atau yang mau dianalisa. Oke, baik. Yang kedua, jika pada suatu partikel diberi dua gaya yang sama besar, nah itu akan mempunyai garis gaya yang sama dan arah berlawanan, maka resultan gaya tersebut adalah 0. Hal tersebut menunjukkan partikel dalam keseimbangan. Jadi kalau dua gaya yang sama besar, dia berada di garis gaya yang sama, tapi dia berlawanan arah. Nah, berlawanan arah berarti terjadi stop ya, karena dia berlawanan. Beda kalau dia searah. Searah itu lari terus begini ya. Tapi kalau dia berlawanan berarti dia stop ya, atau dalam kondisi diam ya. Kondisi diam, kalau dia sama dengan 0 berarti dia dalam kondisi seimbang. Kemudian sebuah benda tegar itu dikatakan dalam keseimbangan jika gaya-gaya yang bereaksi pada benda tersebut membentuk gaya atau sistem gaya ekivalen sama dengan 0. Ya, jadi intinya semua harus sama dengan 0, baru dikatakan seimbang. Kemudian sistem itu tidak mempunyai resultan gaya dan resultan couple. Ya. Jadi
agak sedikit beda dengan yang kita pelajari di momen dan couple di pertemuan kedua kemarin ya. Nah, ini yang harus adik-adik mahasiswa semua pahami. Jadi ini harus dihafal di luar kepala ini ya. Aturan atau syarat suatu benda itu dikatakan seimbang ya. Jadi syarat perlu dan cukup untuk keseimbangan suatu benda tegar itu secara analitis adalah jumlah gaya arah X itu harus sama dengan 0. Jadi sigma Fx itu harus sama dengan 0. Jadi semua gaya yang berada di arah X itu harus sama dengan 0. Atau di arah horizontal harus sama dengan 0 baru dikatakan seimbang. Yang kedua, jumlah gaya arah E vertikal, ya, gaya vertikal atau gaya tegak lurus, nah itu sama dengan sigma FV itu sama dengan 0. Jadi Fx dan Fa itu sama dengan 0. Nah, yang lebih penting lagi, ketika sebuah bangunan itu mengalami gangguan atau deformasi atau mengalami kondisi failure, nah ini momennya juga harus sama dengan 0. Nah, ini syarat ketiga. Jadi jumlah momen itu sama dengan 0. Jadi sigma M sama dengan 0. Nah, ini harus dihafal mati, harus harus dihafal di luar kepala bahwa yang dikatakan konsep kesetimbangan itu jika arah horizontal, arah vertikal, arah momen itu kan kita sudah pelajari cenderung memutar ya. Nah, berarti itu sama dengan 0 ya, baru dikatakan memenuhi syarat keseimbangan suatu benda tegar. Nah, dari persamaan tersebut dapat dikatakan bahwa benda tidak bergerak dalam arah translasi atau arah rotasi itu sama dengan dalam kondisi diam. Jadi kondisi benda itu dikatakan stabil ketika dia kondisi diam. Sama Anda mengendarai mobil, Anda mengendarai motor. Kalau dia motornya dalam keadaan parkir, nah itu berarti dia dalam kondisi fresh ya, dalam kondisi diam. Jadi mobil tadinya panas dipakai keliling, motornya itu mesinnya panas dipakai keliling. Ya, ketika dia dimatikan, tiba di tempat parkir dimatikan, istirahat beberapa jam, kemudian mesinnya jadi dingin, nah, berarti dia sama dengan 0. Ya, karena mesinnya kembali stabil seperti semula. Ya. Begitu juga kalau kita bicara perlakuan pada struktur bangunan atau gedung. Ya. Kemudian, jika ditinjau dari hukum 3 Newton, maka keseimbangan terjadi jika gaya aksi dan reaksi itu sama besarnya. Ya, jadi gaya diberikan aksi harus ada perlawanan juga dengan gaya besar yang sama. Karena kalau tidak, itu berarti tidak memenuhi syarat hukum 3 Newton. Ya, jadi sama juga dengan arah yang searah itu, ya. Kalau dia searah berarti itu beban bergerak. Beban bergerak itu nah, itu berarti tidak sama dengan 0 karena ada arah. Ya, jaraknya tidak bisa diprediksi karena dia terus bergerak. Nah, hukum 3 Newton ini hukum aksi-reaksi. Ya. Kita sudah pelajari di bab 2 kemarin. Jadi ketika ada gaya aksi, harus ada reaksi. Kalau dikasih gaya aksi sekitar 5 Newton, maka harus ada gaya reaksi juga sama dengan 5 Newton. Supaya dia dalam kondisi diam atau dalam kondisi seimbang. Ya. Jadi sebenarnya konsep mekanika rekayasa itu bagus sekali, ya. Sama dengan konsep kejiwaan kita, ya. Kalau jiwa kita itu senang, stabil, nah, tadi dapat nilai lihat 75, ada 80, 70, nah, itu kita bersyukur, alhamdulillah. Artinya nilai kita, hasil pekerjaan kita itu dinilai bagus, ya perasaan tentunya jadi nyaman, senang, ya. Ya, karena kita mendapatkan reward yang bagus ya. Sama dengan ini ya. Jadi ketika kita bicara mengenai konsep keseimbangan, kalau dia dalam kondisi 0 ya, ingat kondisi 0 berarti itu seimbang ya. Berarti dia tidak stres ya. Bangunan yang mengalami stres itu ya kalau dia runtuh. Saya lanjut. Nah, ini semakin lama materi kita semakin masuk ke inti ya. Nah, sekarang tumpuan atau perletakan. Ya. Dalam mekanika rekayasa atau dalam konsep keseimbangan itu ada 3 tumpuan ya dalam konstruksi. Ada 3 jenis tumpuan. Tahu tumpuan ya? Tumpuan itu tempat meletakkan
Ya, misalnya ini tangan saya, ini tumpuan ya di pelabuhannya, ada misalnya dermaga itu, ya dermaga itu dibuat ya ada pondasinya. Nah, tumpuannya itu kita lihat. Kita lihat ilustrasi tangan saya. Jadi tumpuan itu seperti itu. Tapi dia dibagi 3. Yang pertama itu tumpuan sendi, ya. Dia biasanya segitiga. Nanti ilustrasi ini ada contoh ya. Tapi ini roll ya. Kemudian tumpuan roll, nah seperti yang Anda lihat di sini. Kemudian ada tumpuan jepit. Biasanya kalau tumpuan sendi itu segitiga ya, tanpa roll. Jadi ini sebenarnya sudah ada di sini. Ini yang ada plus ini. Nah ini tumpuan sendi nih ya. Kalau tumpuan roll ya sendi plus roll, ada roll di bawahnya. Biasanya roll itu biasanya dibikin di jembatan. Biasanya kita jarang di Indonesia ya. Karena kita tidak punya jembatan putar ya. Kalau di luar negeri itu ada jembatannya itu ya dia bentuk T begini. Jadi kalau misalnya di bawah laut dia jembatannya di atas laut, ada kapal laut mau lewat, kemudian apalagi namanya itu tiangnya tinggi bisa kena di jembatan. Jadi biasanya itu jembatannya diputar itu. Kayak di Inggris ya di Sungai Thames itu. Nah, itu jembatannya atau bridge istilahnya itu bisa diputar begini ya. Nah, itu namanya karena dia menggunakan konsep tumpuan roll. Jadi jembatannya bisa diputar ya. Kalau di Indonesia setahu saya belum ada ya. Saya kurang tahu kalau daerah Sumatera sana. Saya biasanya lebih banyak ke Jawa, Bali ya. Kalau arah Sumatera, saya dulu ke Batam, tapi saya ingat saya tidak ada ya. Oke, baik. Dan ini contoh ya. Jadi kita langsung masuk ke tumpuan roll. Nah, di tumpuan roll itu apa saja yang bisa dikontribusikan? Nah, jadi di tumpuan roll itu dapat memberikan reaksi berupa gaya vertikal. Nah, jadi yang bekerja di tumpuan roll, ingat, roll ini roda ya. Jadi dia ada roda di bawah. Ya, beda kalau di Indonesia jembatannya itu hanya berupa bantalan. Jadi kalau kendaraan berat lewat, misalnya kontainer bawa barang yang berat, itu jembatan itu kayak bergetar ya, karena itu pengaruh bantalan bukan roll ya. Kalau roll itu beda ya, dia juga bergerak tapi terasa tidak bergetar, terlalu bergetar. Tapi kalau kita di Indonesia itu ya kita bisa prediksi itu kalau kita misalnya naik di jembatan, lewat di jembatan atau flyover sana di kilo 4, kita naik bersamaan dengan kontainer lewat, itu dia kayak bergetar, nah, berarti dia pakai bantalan, dia tidak menggunakan roll ya. Jadi konsep konstruksinya itu beda ya. Jadi ingat yang bekerja di roll itu gaya vertikal. Kenapa? Karena kalau gaya horizontal ya otomatis dia sudah bergerak horizontal, tapi kan dia tidak mungkin bergerak vertikal kalau dia tumpuan roll ya. Jadi beban reaksi di vertikal itu, nah itulah yang bekerja dibanding yang roll ya. Atau dibanding yang horizontal ya. Nah, karena dia roll, dia tidak dapat menerima gaya horizontal. Ya. Nggak bisa dihitung ya, karena dia roll. Dia berada memang pada posisi horizontal. Kemudian dia tidak dapat menerima momen. Ya, karena sifatnya yang tadi yang roll itu, ya. Dia bebas bergerak. Ya. Kemudian jika diberi gaya horizontal akan bergerak menggelinding karena sifatnya memang roll. Ya. Jadi kalau dia dikasih gaya, diputar, nah itu akan menggelinding ya, atau dia bisa lepas ya. Makanya konsep jembatan itu yang Sosrobahu itu ada sebenarnya yang cipta kemarin di Indonesia ya, saya lupa namanya. Beliau sudah meninggal itu dari ITB. Nah, itu dia membangun jembatan yang namanya Sosrobahu itu. Jadi dia kayak tipe T, nah ini bisa digerakkan ya. Tapi rollnya itu di bawah. Nah, konsepnya dia di bawah. Kalau di luar negeri itu pertemuan antara jembatan itu gelagar jembatan, nah itu yang digunakan roll. Jadi beda konsepnya ya. Dan itu masih dipakai dan diadopsi oleh luar negeri juga ya. Dan itu sudah dijadikan hak paten ya atau hak kekayaan intelektual. Jadi ini ya, ingat. Jadi tumpuan roll itu yang bisa dia hitung itu gaya vertikal, tidak bisa menghitung gaya horizontal, tidak bisa menerima momen ya, dan dia bersifat mudah menggelinding karena dia berada pada tumpuan roll. Saya lanjut ke tumpuan sendi atau ensel ya.
Ya, sendi ini seperti ini tadi. Tadi sudah ada ilustrasinya di tumpuan roll ya. Jadi tumpuan sendi itu sama dengan tumpuan engsel ya. Nah, gaya-gaya apa yang bekerja di tumpuan sendi atau engsel? Jadi yang pertama, pada tumpuan sendi itu dia mampu menerima gaya vertikal dan horizontal. Kenapa? Karena tumpuan sendi ini sifatnya rigid atau kaku ya, atau dia tidak fleksibel. Jadi dia betul-betul benda tegar ya. Beda kalau roll. Roll itu mudah menggelinding, kalau sendi itu tidak. Dia benda tegar, dia rigid atau kaku ya. Nah, kalau kita mendesain jembatan ada namanya perkerasan kaku. Nah, seperti inilah konsepnya tumpuan sendi ya. Jadi yang bekerja di situ gaya vertikal dan gaya horizontal. Kemudian dia juga tidak dapat menerima momen karena sifatnya yang rigid, sifatnya yang kaku ya. Dia apalagi namanya kaku sehingga dia tidak bisa menerima momen. Jadi logikanya bagaimana bisa dipuntir? Momen itu kan memuntir, memutar. Nah, dia tidak bisa menerima itu karena dia dalam kondisi tegar ya, dia dalam kondisi rigid, dia dalam kondisi kaku. Nah, bisa saja diberi beban momen, ya, karena sifat sendi maka dia akan berputar. Ya, jika diberi beban momen, ya, sifat sendi maka akan berputar. Bisa saja seperti itu. Nah, tapi yang berputarnya itu hanya pada bagian sendi, bukan pada tumpuannya ya, tumpuan sebenarnya. Ya, kalau jaringannya kurang bagus boleh out ya. Yang penting absen di LMS ya, Rugia silakan. Kemudian tumpuan jepit ya. Tumpuan jepit. Nah, konsep tumpuan jepit, jadi tadi sendi itu bisa menerima gaya vertikal, gaya horizontal, bisa menerima momen tapi sifatnya terbatas ya. Ya, terbatas. Kalau roll hanya bisa memprediksi gaya vertikal. Jadi harus hafal di luar kepala ya. Harus hafal di luar kepala ya. Jadi gaya vertikal, tumpuan jepit itu dia bekerja gaya vertikal, semua dia dapat ya, gaya horizontal dan gaya momen. Kenapa? Karena dia posisi jepit. Contoh soalnya kemarin, kalau tidak salah bracket ya, nah, itu kan dia pakai konsep tumpuan jepit. Jadi dia masuk di dinding, ya, kemudian dia menggantung. Ya, contoh lain, misalnya kanopi itu, ya kanopi di rumah, tapi kanopi yang lengket di jendela ya. Ya, yang langsung di jendela, bukan kanopi untuk garasi, tapi kanopi yang lengket di jendela. Nah, itu pakai konsep tumpuan jepit, ya. Karena dia hanya dijepit. Nah, sekarang gaya-gaya vertikal, horizontal, momen ya, pasti bekerja di situ, ya. Semua bekerja. Kenapa? Karena dia ini mudah lepas, ya, mudah failure kalau dalam istilah teknik sipil, atau mulai mengalami patah, ya. Ya, karena kalau apalagi namanya patang jepit itu masuknya kurang bagus ya, tidak diplester dengan bagus atau tidak dibaut dengan bagus, nah ini bisa mengakibatkan beban berlebih atau terjadi failure ya. Jadi saya ulang, tumpuan roll itu hanya bisa menghitung reaksi vertikal, tumpuan sendi ya, gaya vertikal dan horizontal dan sedikit momen. Tapi kalau untuk tumpuan jepit seluruh ya, jadi vertikal, horizontal dan momen ya. Sekarang kita masuk di beban atau muatan. Kita tadi membahas masalah tumpuan, sekarang beban. Jadi ada beberapa macam beban ya. Ada beban terpusat, ada beban merata, ada beban berjalan atau beban bergerak. Nah, sekarang kita lihat dulu apa itu beban atau muatan. Jadi beban atau muatan itu merupakan aksi gaya beban yang berada pada struktur atau mengenai struktur. Ya. Jadi beban itu dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama tadi saya sudah sampaikan ya, sudah terungkap. Yang pertama itu beban titik atau beban terpusat. Nah, Anda adik-adik sekalian bisa lihat di ilustrasi gambar. Konsep ada jembatan ya, jembatan, kemudian ada beban apalagi namanya gelagar, dia jembatan gelagar, kemudian dia apalagi namanya balok ya, balok dengan dua tumpuan. Nah, jembatannya ini ada beban titik P ya, dengan tumpuan sendi dan roll.
Kemudian yang balok ini, tumpuan balok juga dengan tumpuan sendi dan roll. Ya, kalau di jembatan itu beban titiknya disimbolkan dengan P. Kalau di balok, di tumpuan balok, nah, itu disimbolkan dengan P1 dan P2 pada titik B dan C. Ya. Nah, itu contoh untuk beban titik atau beban terpusat. Kemudian beban terdistribusi merata atau biasa diistilahkan beban merata. Jadi beban yang mengenai struktur tidak terpusat, tetapi terdistribusi merata. Baik terdistribusi merata maupun tidak merata. Sebagai contoh, nah, kalau konsep apalagi namanya nyata atau real itu misalnya beban angin. Ya, jadi kalau misalnya kita membangun tower, ya kita merancang sebuah tower atau penampungan air ya, penampungan air. Nah, itu kita harus hitung beban anginnya. Nanti ada mata kuliah namanya analisa struktur 1. Nanti Anda menghitung beban angin itu menggunakan ya ada beberapa cara. Ada pakai metode Clapeyron, ada pakai metode matrix ya, atau pakai metode Tersagi ya. Jadi ada banyak sekali metode yang bisa digunakan untuk menghitung beban angin. Selain angin, air, ya, air itu kan dia merata ya. Kemudian selain air lagi ada namanya tekanan. Ya, tekanan ya bisa karena tekanan air, bisa karena tekanan tanah pada dinding bendungan ya atau dinding penahan. Kalau kita kalau ada yang misalnya apa lagi namanya senang mekanika tanah, ya silakan Anda nanti lebih banyak bertemu dengan yang namanya beban terdistribusi merata. Ya. Jadi saya ulang, kita di sipil itu ada beberapa. Sebenarnya yang utama itu ada 4. Ya. Ada manajemen. Ya sekarang itu sudah bisa lihat-lihat sebenarnya. Saya ini bisanya kemana ini. Kalau agak lemah menghitung, ya saya sebenarnya tetap menghitung juga ya. Jadi kalau menghitung-hitungannya dan analisisnya agak kurang, ya lebih baik ambil manajemen. Ya. Manajemen konstruksi. Kalau misalnya Anda senang masalah bendungan, keairan, ya atau ini masalah distribusi merata ini, ya silakan ambil apalagi namanya sipil keairan. Kemudian kalau misalnya senangnya masalah struktur, menghitung, analisanya kuat, silakan ambil struktur. Ya. Kalau misalnya senang lalu lintas, ya dan sebagainya, ya silakan Anda mengambil teknik lalu lintas ya atau transportasi. Nah, ada yang 2 yang baru di teknik sipil kita. Nah, itu tadi yang saya sebut forensic engineering dengan local wisdom. Forensic engineering itu ya Anda diarahkan bagaimana bisa ya sama dengan almarhum Prof Habibie, dia bisa mendeteksi di mana letak keretakan pesawat ketika dia berada di udara dan kena beban angin yang sangat besar. Nah, dia bisa tahu itu, hitung. Oh, di sini letak di bagian sayap, oh ini yang bagian retaknya. Nah, kalau di sipil kita bisa hitung prediksi retak pada kondisi bangunan itu dengan ilmu yang namanya forensic engineering, ya, sekaligus memberi solusi. Nah, yang ilmu konsentrasi baru yang lain ada namanya local wisdom. Misalnya Anda sering karena Anda jiwanya ini senang, jiwa sosial, sering membantu orang yang tertimpa bencana musibah. Nah, inilah ilmunya di sini, local wisdom. Misalnya Anda ke satu daerah yang kena bencana longsor misalnya, sehingga bangunannya rusak semua, ternyata di sana banyak pohon bambu. Nah, sekarang Anda muncul idenya karena orang sipil, ilmunya, konsentrasinya sudah ambil local wisdom, ya manfaatkan itu bambu untuk membangun rumah. Ya, nah, itu namanya contoh local wisdom. Atau kalau misalnya tidak ada pohon bambu, tapi banyak pohon apalagi namanya itu yang bahan dari apalagi namanya kayu hutan ya, di meranti, pohon meranti misalnya. Nah, itu bisa didaya gunakan, tapi jangan hutannya dibabat habis, itu juga salah ya. Artinya diambil yang memang sekian persen peruntukannya bisa digunakan untuk mengatasi masalah bencana ya. Jadi kebencanaan itu juga masuk ranah teknik sipil ya. Dalam hal ini local wisdom ya. Tapi ingat, kita bukan
kebencanaan, bagian bencananya, kita bagian konstruksi pada local wisdom, kearifan lokal. Jadi ini saya kembali, jadi kita kembali ke distribusi merata. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini analisanya ada dua distribusi meratanya. Jadi satu beban merata dalam bentuk segi empat, satu beban merata dalam bentuk segitiga. Jadi ini kalau saya bagi dua ini ya, satu ini dibagi dua, cara hitungnya itu begitu. Hitung dulu panjang kali lebar karena dia satu beban merata dalam bentuk balok, kemudian dijumlahkan dengan beban segitiga di atas setengah alas kali tinggi. Ya, jarak kan ada kalau ditentukan jarak AB sekian, BC sekian. Kemudian bebannya, ini ada dua, ada beban kotak ya, ada beban, bukan kotak, beban persegi panjang dan ada beban segitiga. Ya. Nanti ada contohnya ya, contoh perhitungan. Nah, bagaimana dengan beban momen? Sengaja saya ilustrasikan sebuah gear ya, gear atau roda apa lagi namanya, pertemuan roda itu. Ya ini grid ya, grid atau gear ya istilahnya. Saya tidak tahu karena saya tidak paham masalah mesin ya. Jadi ini saya ilustrasikan seperti ini. Jadi ketika mesin kecil ini dan besar itu diputar, ya otomatis itu terjadi aksi reaksi ya. Jadi aksinya itu kalau diputar ke kanan arah ke dalam, berarti dia berputar ke dalam. Yang gear besar dan kecil itu mengikut itu. Tapi kalau dia diputar ke kiri, berarti gear kecil ini ngikut. Dia berputar arah ke depan ya. Jadi ilustrasi momen seperti itu ya. Jadi beban momen itu bisa berubah beban titik, ya, bisa juga akibat putaran, ya, atau biasa disebut dengan istilah torsi, ya, atau poros transmisi. Jadi seperti di gambar itu, nah ini kalau dikasih gangguan putarannya ini searah jarum jam, berarti dia berputar ke dalam. Tapi kalau kita putar arah berlawanan jam, berarti dia berputar ke depan, ya. Begitulah konsep momen, ya. Tapi ingat, momen itu bukan hanya karena kecenderungannya berputar, tapi juga bisa diakibatkan oleh beban titik ya. Nah, dalam konstruksi mekanika yang sesungguhnya itu merupakan beban gabungan ya. Jadi semuanya digabung, mulai dari beban titik, beban bergerak, beban terbagi merata ya, beban angin. Nah, itu semua digabungkan baru bisa dihitung ya. Konsep keseimbangannya. Apakah semua itu setelah digabungkan, dihitung, itu harus sama dengan nol. Kalau tidak sama dengan nol, berarti ada yang salah dalam perhitungan bebannya. Kemudian konsep ini tentunya mengacu pada konsep aksi reaksi di hukum 3 Newton tadi. Ya. Jadi konsep aksi reaksi itu sama dengan di hukum 3 Newton. Nah, fokus kita pada mekanika teknik 1 ini, atau mekanika rekayasa 1 itu, adalah statis tertentu ya. Jadi ingat di mekanika 1 itu statis tertentu. Nanti di semester 3 ada mekanika 2, tapi namanya sudah berubah. Dia berubah menjadi analisa struktur 1. Nah, itu sudah statis tak tentu. Kalau ini masih statis tertentu. Jadi agak simpel. Makanya Anda itu menjawab soal mudah. Tapi nanti di analisa struktur 1 dan analisa struktur 2, nah ini sudah banyak apalagi namanya rumus-rumus lain yang digunakan untuk menghitung keseimbangan ya. Jadi konsep statis tertentu itu ya tadi sudah dibahas. Jadi sigma x itu sama dengan 0, sigma fa sama dengan 0, sigma momen juga sama dengan 0 ya. Jadi ketiga konsep itu disebut statis tak tentu ya. Walaupun persamaannya lebih banyak ya. Nah, kestabilan konstruksi statis tertentu diperoleh jika semua gejala atau gerakan gaya itu mengakibatkan perlawanan reaksi terhadap gerakan tersebut. Jadi harus ada aksi reaksi ya. Jadi ketika contoh kalau kita naik trampolin, tahu trampolin ya? Ya ada itu yang kita bisa naik lompat. Nah itu kan karena Anda kasih aksi lompat ya, Anda tekan ke bawah, dia melawan, melempar ke atas ya. Jadi begitu juga konsep keseimbangan ya. Jadi ketika Anda naik lewat di atas jembatan, ya beberapa orang di jembatan gantung, jembatannya itu kayak lari turun itu ya, karena ada bebannya Anda, manusia di atas yang bergerak ya. Nah, tentunya untuk membuat konsep jembatan itu supaya tidak rubuh ya harus diperkuat di tumpuan sendinya ya. Oke, lanjut yang kedua, bagian B.
Suatu konstruksi statis tertentu akan stabil jika reaksi-reaksinya dapat dihitung. Saya ulang, akan stabil jika reaksi-reaksinya dapat dihitung dengan persamaan statis tertentu. Baik, saya lanjut. Nah, selain melakukan penghitungan-perhitungan seperti yang tugas 1-2 kemarin, yang adik-adik mahasiswa semua kerjakan, ada lagi namanya analisis grafis. Ya, kita membuat diagram-diagram, kita membuat ilustrasi. Kenapa? Kita butuh itu supaya memudahkan kita dalam melakukan analisis dan melakukan perhitungan. Karena kalau kita tidak membuat desain grafisnya, ya diagram grafisnya, ya kita tidak bisa tahu nanti berapa besar gaya, berapa resultannya. Ya. Jadi itu harus dibuat dan sangat mendukung konsep kita. Sama di gambar teknik ya. Kenapa kita harus membuat dulu gambar desain sebelum membangun rumah? Tidak ada itu orang yang langsung membangun rumah tidak punya desain, kecuali renovasi ya. Renovasi pun itu harus ada gambar apa namanya untuk renovasinya atau rehabilitasnya. Mau dikasih tingkat rumahnya harus ada gambarnya. Kenapa tidak? Kalau tidak, ini nanti ditegur sama dari dinas tata ruang ya, dalam hal ini bagian sempadan. Sempadan itu nanti datang menegur, oh ini kok membangun tidak ada IMB-nya ini. Ya. Jadi semua harus ada gambar. Oke, saya lanjut. Ini lompat tadi ya. Jadi kita butuh skema, sketsa, ilustrasi untuk diagram ruang. Kenapa? Karena kita butuh itu untuk memudahkan dalam perhitungan. Contoh, ini saya kasih contoh sebuah gedung ya. Jadi ada sebuah bangunan ya, ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, coba ada beban ini yang mau diangkat ke atas ya. Jadi beban ini dengan sudut 50 derajat di gedung B atau di titik B, kemudian sudut 30 derajat pada bangunan yang agak rendah di titik C ya. Titik A itu adalah bebannya itu. Jadi kalau kita lihat dia bentuk segitiga ya. Kemudian ada beban titik ya atau A. Nah, ini gaya ke atas itu disimbolkan dengan T ya. Kemudian gaya ke AB ya. Kemudian gaya ke AC itu disimbolkan juga dengan T ya. Nah, ini ilustrasinya di tengah ini diagram benda bebas. Nah, kemudian kita pakai yang pertemuan pertama kemarin tugasnya ya. Bagaimana membuat poligon gaya ini supaya dia bisa disatukan. Nah, coba kita lihat arah gayanya. Arah panahnya kita perhatikan. Oh, ternyata ini bisa dibuat segitiga sehingga nanti terbentuk sudut-sudut. Ingat, untuk bisa membentuk ini kita harus tahu berapa arah ya, panjang arahnya, arah gaya, kemudian berapa besar gaya, kemudian berapa besar sudut. Karena kalau tidak diketahui itu tidak bisa tergambar seperti ini. Ini contoh ilustrasi ya. Jadi kita butuh diagram benda bebas, kita butuh diagram segitiga atau poligon gaya, ya istilahnya poligon gaya, mudah-mudahan masih ingat waktu pertemuan pertama supaya memudahkan kita dalam membuat ilustrasi. Nah ini contoh kedua pekerjaan di pelabuhan ya. Jadi ada sebuah kapal, mobil diangkut naik ke mobil. Nah itu juga sebenarnya analisisnya sama dengan contoh satu tadi. Nah ini kita lihat. Ada kren ya mengangkat mobil, itu kren namanya yang mengangkat. Nah itu naik dengan sudut 2 derajat, kemudian titik A sudut 30 derajat pada titik A, B dan C. Karena ada orang yang menahan di sini, ada yang menarik ini. Di titik C ini orang ini ya. Menahan. Nah sekarang bagaimana gambar diagram benda bebasnya? Silakan dilihat ya. Silakan dilihat ilustrasi gambarnya ya. Lihat ilustrasi gambarnya, kemudian kita buat diagram benda bebas. Nah, nanti terbentuk segitiga dengan sudut 120 derajat. Ya. Segitiga atau sama dengan poligon gaya. Jadi seperti itu. Jadi kita di teknik sipil itu harus mampu menganalisis. Ya. Jadi ketika kita melakukan konstruksi apapun, nah kita harus bisa menganalisis diagram benda bebas dan kemudian membuat poligon gaya. Supaya memudahkan kita dalam melakukan proses perhitungan. Konsepnya mudah kok. F itu sama dengan M kali A. Ya. Konsep dasarnya dari situ. Saya kira masih ingat di pertemuan pertama. Ya. Jadi konsep dasar mekanika itu gaya sama dengan massa kali percepatan.
Nah, sekarang karena ini ilmunya sudah apalagi namanya tergabung dengan materi-materi lain yang saling berinteraksi sehingga bisa dibuat seperti ini. Contoh kasus ya. Ini ada balok sederhana dengan beban titik F, kemudian gaya horizontal RHA ya. Berada pada sendi, tumpuan sendi di titik A dan tumpuan roll di titik B ya. Beban titik itu membagi dua titik A dan B pada jarak A dan B, itu AB jarak ya. Kemudian L itu jarak keseluruhan. Kemudian beban vertikal, beban ke atas yang bekerja untuk melakukan perlawanan terhadap beban titik itu ada RVA, reaksi vertikal A, kemudian RVB itu reaksi vertikal B. Nah, di sini 3 buah reaksi yang mungkin ya. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi reaksi horizontal A, reaksi vertikal A, dan reaksi vertikal B. Nah, itu dianggap semua sebagai benda bebas ya. Kita belum hitung itu. Nah, syaratnya supaya kita bisa lihat konsep keseimbangannya, sigma fx itu harus sama dengan 0. Nah, karena fx-nya itu sama dengan 0, fx itu kan horizontal ya di garis x. Kan sudah ada RHA, berarti sama dengan RHA ya. RHA-nya itu pasti sama dengan 0. Jadi tidak ada aksi ya. Sigma FA itu sama dengan 0, sigma vertikal. Nah, supaya bisa mengimbangi ini FA-nya ini sama dengan 0, kita jumlahkan RVA ditambah RVB dikurang F. Kenapa dikurang F? Karena panahnya berlawanan. RVA itu dijumlahkan karena panahnya sejajar. F itu berlawanan, berarti harus dikurang F. Ya. Nah, sekarang momen. Sigma momen A itu sama dengan 0. Ya. Ingat, momen itu berarti gaya dikali jarak. Ini momen ke A, lihat. M ke titik A. Saya ulang, ini momen M ke titik A, bukan M ke titik B. Ya. Jadi rumusnya itu F dikali A itu A kecil ya, jarak. Ya, dikurang, harus dikurang di sisi sebelah. RVB dikali jarak keseluruhan. Karena ini jarak ke A ini yang mau jarak ke titik A ini yang mau dihitung momennya. Sehingga didapatkan reaksi vertikal B itu sama dengan F dikali A per L. Jadi pindah ruas. Atau A per L dikali F. Ya. Nah, sama juga di sigma momen B. Nah, tadi sigma momen A. Sekarang sigma momen B. Sigma momen B itu sama dengan 0. Jadi F dikali B. Ya, F ya, gaya F dikali B kecil. Nah, ini ya jarak. Ini jarak dikurang RVA tadi ya dikali L. Jadi sebaliknya. Kalau tadi RVB dikali R karena ke titik A, sekarang RVA dikali B karena ke titik B ya. Akhirnya didapat RVA itu sama dengan B per A, maaf B per L dikali F ya. Nah, saya kira itu ya. Jadi begitu konsep keseimbangannya. Kemudian contoh kedua. Balok sederhana dengan muatan atau beban lebih dari 1 ya. Dengan jarak ABC ya. D ya, ini ada D sebenarnya tidak terbaca. Jadi balok A titik A ke titik D itu ada beban titik di P1 P2 di titik B dan C ya. Nah, dia lurus ke titik B dan titik C di bawah. Jarak keseluruhan itu sama dengan L. Jadi sigma momen A itu diperoleh sama dengan RVB ya. RVB itu apalagi namanya? Garis vertikal ke B ya. Sama dengan konsep di atas tadi. Sigma momen B juga itu diperoleh RVA. Jadi ini sengaja tidak dihitung karena sudah ada contohnya di atas ya. Bagaimana cara menghitung RVA, bagaimana cara menghitung RVB ya, disingkat ini. Jadi sigma FB sama dengan 0, Fx itu sama dengan RHA itu tidak ada aksi. Ya. Dan contoh lain, balok sederhana dengan beban merata Q ya dalam Newton meter. Nah, untuk menghitung total beban merata ini itu Q dikali L ya, berapa beban dikali panjang beban. Nah, untuk beban terbangnya merata itu bisa diwakili satu titik yang posisinya berada di tengah-tengah. Nah, itu digambarkan oleh FR sama dengan Q dikali L. Kita coba lihat ilustrasi gambarnya. Nah, ini ya.
Jadi ada FR ini. FR itu Q dikali L. Ini karena beban merata semua jaraknya. Nah, sekarang mau dihitung momen ke A. Sigma momen A itu syarat harus sama dengan 0. Jadi yang dihitung RPB, reaksi vertikal B, dikali setengah QL. Kenapa setengah? Karena ini beban merata. Pak, ini bukan segitiga, Pak. Memang bukan segitiga. Tapi ini harus dibagi dua. Karena ada beban titik di sini. Ya. Setengah Q dikali R itu sama dengan setengah FR. Karena QL tadi itu sama dengan FR. Ya. Sigma momen B sama dengan 0. RPA itu sama dengan setengah QL sama dengan setengah F. Sigma FH sama dengan 0 dan RH juga sama dengan 0. Jadi gaya horizontal itu tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada gaya horizontal. Nah, sama juga ini. Ada balok sederhana yang overhang ya. Ada beban di luar sana ya. Di luar tumpuan. Nah, bagaimana perhitungannya? Nah, Anda tinggal lihat. Jadi F sigma momen A sama dengan 0. Nah, coba lihat gaya vertikal ke atas, ke bawah, RPA, kemudian RTB itu ke atas. Di tumpuan sendi dan roll. F dikali A ditambah B dikurang RTB dikali A itu sama dengan 0. Coba perhatikan F dikali A ditambah B jarak di dalam ya. Dikurang RTB dikali A ya, karena ini ke A ya. Nah, itu sama dengan 0. Jadi RTB sama dengan F dikali A ditambah B per A. Ya, ini perhitungan jarak ya. Nah, sekarang bagaimana momen B-nya? Nah, sebaliknya. F dikali B ditambah. Dia ditambah. Kenapa? Coba lihat gayanya. Arah gayanya kemana? Ya. Ke atas atau ke bawah? Berlawanan atau tidak? Karena tidak berlawanan, berarti dia ditambah. Kalau tadi RTB dikurang. Ini ditambah karena sama-sama arah panah ke bawah. Jadi RPA dikali A, jadi RPA sama dengan minus. Ya, jadi minusnya. Plusnya itu dia pindah ruas menjadi minus. Tadinya plus karena pindah ruas, nah itu menjadi F dikali B per A. Tanda minus itu menunjukkan bahwa reaksi RPA ke bawah. Ya. Jadi dia minus karena arah ke bawah. Nah, gaya horizontal itu tidak ada. Ya, karena tidak ada beban gaya di situ. Saya kira itu, karena ini sudah hampir jam 12 ya. Tinggal Anda pelajari ya. Ini momen ya, momen. Ya, ada semua pelajari, lihat. Nah, ini sudah soal terakhir ya. Nggak usah saya panjang lebar. Saya kira tinggal analisis 2 soal lumayan ya. Saya sudah jelaskan tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Bagaimana model perhitungannya. Oke, baik. Sebelum saya tutup, saya mohon agar mengaktifkan kamera dulu sebentar. Nurul Hikmah, Salman Umasugi, Ahmad Fajrin. Ya, coba diaktifkan dulu kameranya sebentar. Nurul Hikmah, Ahmad Fajrin, Muhammad Haidir, ayo. Muhammad Haidir, Ahmad Fajrin. Ayo, Ahmad Fajrin. Oke, coba perhatikan ke kamera ya. Dengar aba-aba saya. 1, 2, 3. Oke, baik. Saya save dulu. Ingat absennya lewat LMS ya. LMS. Kalau hadir, klik apa lagi namanya? Klik P ya. Kalau hadir, kalau izin, klik E ya. Tadi saya sudah kasih informasi di grup. Jadi absennya enggak lewat WA grup, tapi lewat LMS ya. Jadi harus di save dulu ya. Jadi absennya dia. Jadi setelah ini silakan masuk di LMS-nya, kemudian di absen sendiri ya. Jadi saya enggak absen lagi. Kalaupun di situ nanti tidak terbaca absensinya yang sebelumnya, nah itu ada sama saya kok. Enggak usah dipertanyakan. Kemarin saya sempat marah itu sama mahasiswa di angkatan 21 teknik industri ya. Karena dikira saya tidak absen, padahal itu ada itu ya. Makanya ini kalau di screenshot begini ini kan sudah absen ini ya. Oke, baik. Kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup. Jadi tidak ada tugas ya. Pertemuan ketiga ini tidak ada tugas, istirahat dulu.
Nanti pertemuan keempat lagi baru ada tugas. Ya. Tugas kedua nanti saya kirim kembalikan lagi untuk apalagi namanya dilihat ya hasilnya. Jadi baru tugas 1, dan tugas 2 nanti yang Anda kirim di LMS. Nah itu nanti saya kembalikan dan saya bikinkan link share untuk di-download. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada saya akhiri. Walal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Pak.